Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama channel Sahabat Emas. Pada kali ini kita akan bincang kembali ya mengenai emas. Pertanyaan seputar investasi emas. Seperti video-video yang sebelumnya, pertanyaan ini saya ambil dari grup ya. Pertanyaan di grup Facebook yang sering muncul ya. Siapa tahu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman anggota grup dan bisa bermanfaat. Ini ada pertanyaan, apakah mini gold itu? Mini gold adalah emas batangan dengan kadar 24 karat yang tersedia dalam ukuran 0,05 gram, 0,1 gram, 0,25 gram, dan 0,5 gram. Mini gold adalah logam mulia dengan kadar 24 karat, bersertifikat resmi, dan telah diuji di lab Sukopindo dan Jilab Pegadaian. Mini gold merupakan produk dari PT Sinergi Digital Global Mulia, perusahaan resmi, berizin, dan memiliki legalitas. Ini saya cantumkan sumbernya ya, minigold.co.id. Nah, ini biar jelas ya, ada sumbernya, biar tidak ada dusta di antara kita. Nah, ini contoh emas mini gold ya. Nah, contohnya begini, mini gold. Ini bentuknya koin ya, seperti uang, koin. Ini di gambar ini beratnya 0,05 gram. Nanti kalau teman-teman bisa beli, ada yang 0,05, ada yang 0,1, dan paling besar 0,5 gram. Nah, kepingan emas mini gold ini ada harga per 22 Mei 2020. Sumbernya dari websitenya mini gold. Mini gold 0,05 gram berat harganya 63.225. Yang 0,1 gram harganya 119.250 rupiah. Yang 0,25 gram harganya 279.825 rupiah. Yang 0,5 gram harganya 539.750 ya, dan seterusnya ya. Ini harga emasnya, nanti bisa dilihat di websitenya mini gold, dan harganya ada update-nya ya, siapa tahu bisa bermanfaat ketika kita akan membeli ya. Nah, ada pertanyaan lagi ya, ini pertanyaan nomor 2. Apakah mini gold bisa digadaikan? Ini yang saya tahu ya. Maksudnya asumsinya gadainya di Pegadaian. Sepanjang itu emas bisa digadai. Pegadaian itu menilai fisik emasnya, bukan dari mana emas itu diproduksi. Emas produksi Antam, emas produksi UPS, atau emas produksi rumahan ya, yang biasa disebut cokim, dan emas-emas lainnya itu diterima di Pegadaian sepanjang emasnya itu asli. Nah, ini ada pertanyaan yang ketiga. Apakah mini gold bisa dijual di toko emas biasa? Ya, menurut saya sepanjang emasnya asli dan tidak palsu pasti bisa ya. Toko emas
Yang punya tenaga penguji biasanya akan menerima semua jenis emas yang dijual di situ. Tetapi apabila tidak ada tenaga penguji, biasanya hanya menerima yang belinya di toko tersebut ya. Nah, ini pertanyaan nomor 4. Apa beda tabungan emas dengan membeli emas secara mencicil? Tabungan emas itu kan kita menabung terus langsung dikonversi ke gram emas. Jadi sebenarnya kita membeli emas dengan sejumlah harga dari uang yang kita tabung. Misalnya harga emas saat itu 8.500 per 0,01 gram. Jadi jika kita menabung 500.000, maka kita mendapatkan 500.000 dibagi 8.500 kali 0,01, maka emas yang kita dapatkan 0,5882 gram. Jadi belinya tunai ya guys. Kita beli langsung kita nabung langsung dapat emas, dan emasnya masih dititipkan di pengelola tabungan. Kalau membeli secara mencicil itu maksudnya kita membeli emas dengan diangsur ya guys. Misalnya kita membeli 2 gram harga 2 juta, terus kita angsur 10 kali, jadi tiap bulan kita angsur 200.000 tiap bulan. Jadi berbeda ya. Kalau mencicil itu emasnya sudah kita tentukan dulu, misalnya 2 gram, uang kita kurang, tidak tunai kan, kita angsur tiap bulan. Sedangkan menabung itu kita langsung mendapatkan sejumlah gramnya dengan uang yang kita bayar. Ya, ini pertanyaan nomor 5. Kenapa jika kita mau mengambil tabungan emas dalam bentuk emas batangan ya, maksudnya ya, itu salah ketik. Kenapa jika kita mau mengambil tabungan emas dalam bentuk emas batangan dikenai biaya ongkos cetak? Karena saat kita menabung harga belum termasuk ongkos cetak. Kalau ongkos cetak dianggap memberatkan, sebaiknya saat buyback atau ambil dalam bentuk uang saja ya guys. Nah, perbandingan harga emas fisik dengan harga emas tabungan. Nah, yang sebelah kiri yang ada gambar emasnya ya, saya ambil dari websitenya Antam, logamulia.com. Ini ada harga emas 1 gram. Ini harga jual ya. Harga jual dari logamulia.com. Ini per gram harganya 916.000. Jadi kalau harga 0,01-nya 9.160. Nah, sedangkan sebelah kanan ini saya ambil dari aplikasinya Pegadaian. Ini harga jualnya apabila kita menabung harganya 8.540 per 0,01 gram. Jadi, nah bila dibandingkan antara kanan dan kiri, yang kiri jelas lebih mahal karena ada ongkos cetaknya, kan fisiknya ada, sedangkan sebelah kanan harganya kan lebih murah, jadi belum ada ongkos cetaknya ya guys. Jadi sudah paham kan kenapa saat kita buyback mengambil emas dikenai biaya ongkos cetak lagi. Nah, ini pertanyaan nomor 6. Menabung emas di mana yang paling mudah? Setahu saya menabung emas semuanya mudah karena sudah melalui online. Menabung melalui HP. Bisa menabung di Pegadaian ya guys, di Bukalapak, di Tokopedia, di Laku Emas, di Tamasya.
Kalau saya sih udah punya tabungan di Pegadaian, Bukalapak, dan Tokopedia. Ini lanjut pertanyaan nomor 7. Di mana menabung emas yang paling aman? Kalau menurut saya guys, yang paling aman yang kita tahu kantornya. Jadi bila ada masalah kita bisa langsung datang ke kantor. Apalagi kantornya dekat rumah, jadi tidak repot-repot lagi ya guys. Ya, yang paling aman ya. Saya ulangi, di mana menabung emas yang paling aman? Ya, menurut saya yang paling aman itu bila ada kantornya itu nyata ya, memang ada. Nah, terus kita lanjut yang nomor 8. Pertanyaan nomor 8. Kalau mau jual emas di Antam, potongannya bagaimana ya? Ya, setahu saya kalau kita beli emas di Antam bisa dijual lagi di Antam. Tapi tidak ada sistem potongan seperti di toko emas. Antam atau butik Antam sudah menentukan harga beli kembali atau harga buybacknya tiap harinya ya guys. Jadi apabila kita jual kembali ya harganya berdasarkan harga buyback yang tentunya di bawah harga saat beli kalau jangka waktunya pendek ya. Jika kita menjual di Antam melebihi 10 juta ada potongan ya PPh pasal 22 sebesar 1,5% untuk yang ada NPWP dan 3% untuk yang tidak ber-NPWP. Jadi apabila emas yang kita jual hasilnya di atas 10 juta dikenai PPh pasal 22 ya guys. Ya, pertanyaan nomor 9. Kalau kita beli emas di luar negeri terus akan kita jual di Indonesia, bagaimana dengan harganya? Ya, harganya sesuai harga pasar emas saat kita mau menjualnya. Bagaimana biar harganya bisa tinggi? Ya, yang jelas sebelum kita menjual harus tahu harga pasarnya dan kita bandingkan penawaran di toko yang satu dan di toko yang lain. Misalnya di toko A ditawar 900, di toko B ditawar 1 juta, kan kita bisa menjualnya di toko B yang lebih tinggi. Begitu aja ya guys. Nah, kita lanjut pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 10. Bila kita beli emas 0,5 gram, terus punya duit beli lagi 0,5 gram. Kalau dijadikan 1 gram, ada tambahan duit enggak? Ya, kalau yang begini menurut saya tergantung tokonya ya. Ada kesepakatan enggak ya saat kita beli di tokonya itu? Ya, kalau kemasannya rusak, kemungkinan besar tokonya enggak mau ya. Kalau tidak ada tambahannya dan dihargai sebagai harga buyback. Ya, kita 10 dulu ya guys. Nanti kalau ada lagi pertanyaan bisa ditulis di komentar di bawah biar dijawab untuk video berikutnya. Terima kasih ya guys. Jangan lupa subscribe, komen, dan share biar mendapatkan info lagi jika kita bikin video kembali. Terima kasih guys.